salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Franciscus Asisi Aditya Duyandri, NIM 2312008. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program hasil pekerjaan sistem operasi ujian akhir di nomor 2. Soalnya adalah cuma seperti ini, buatlah program menu pilihan yang punya operasi perhitungan, pengulangan, dan seleksi kondisi. Jadi karena programnya ini bebas, di sini saya mencoba untuk membuat sebuah game sederhana, yaitu RPG yang basic ya, kira-kira seperti itu. Dan dari game ini saya membaginya tuh menjadi 3 bagian besar, yaitu bagian preparation atau bagian persiapan, lalu bagian pertarungannya, battle-nya, dan yang ketiga bagian dari hasilnya, result-nya. Jadi kita mulai saja seperti biasa pakai bin bash. Lalu ini namanya bikin game untuk nilai ujian. Terus ini masuk babak pertama adalah babak persiapan. Di babak persiapan ini dia tuh cuma untuk mengambil data dari pemain dan juga musuhnya. Jadi pertama datanya pemain, nama, dia variabelnya tuh pla name. Jadi intinya kalau pla itu player dan belakangnya itu adalah name. Terus HP max, attack in, defense in. Sementara kalau enemy juga seperti itu. Nama, HP, attack, dan defense. HP itu yang menggambarkan berapa banyak kekuatannya dia untuk bertahan. Jadi kalau HP-nya sampai 0, maka dia kalah. Kira-kira seperti itu. Attack itu kekuatan serangan, dan defense kekuatan bertahanannya. Kira-kira gitu. Setelah tahap persiapan, maka sebelum masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap pertarungan, maka saya menginisialisasi beberapa variabel dulu. Yang pertama ada variabel baru namanya player HP. Variabel ini itu untuk menggambarkan kondisi saat ini, begitu. Jadi nantinya variabel-variabel ini dia nanti selama pertarungan dia punya potensi untuk berubah dan dia bisa juga kembali lagi ke titik awalnya seperti HP. Player jelas pasti akan berubah karena nanti setiap kali dia akan kena serangan dia akan semakin kurang HP-nya kan. Jadi saya inisialisasi player HP itu adalah besarnya seperti HP maksimumnya, HP awalnya. Lalu player attack juga dia adalah besarnya itu adalah attack inisial, attack awal, dan defense inisial juga. Nah ini maksudnya apa? Karena nanti di dalam pertarungan itu attack dan defense-nya player itu bisa naik, tapi bisa naik sesaat saja, dia tidak naik secara permanen. Jadi kalau untuk attack dia naik sesaat, setelah dia attack dia kembali lagi ke attack awalnya, itu attack in. Sama dengan defense, nanti dia bisa naik. Sementara kalau untuk enemy dia cuma bisa HP-nya saja yang berubah. Jadi di game ini intinya dia tuh player itu bisa bisa memilih beberapa aksi, sementara kalau enemy dia cuma bisa menyerang seperti itu. Nah, berikutnya turn sama dengan 1. Turn ini hanya untuk menghitung berapa putaran yang berlangsung. Oke, setelah diinisialisasi semuanya, akan mulai masuk ke fase battle. Nah, battle, terus saya menggunakan while di sini dengan variabel ini, hahaha. Nah, sebenarnya variabel ini adalah variabel yang kalau saya bilang kosong. Kenapa? Karena variabel ini saya buat kondisi while-nya itu adalah variabel bernama hahaha, tapi nanti di kode di program yang saya buat ini tidak ada nama variabel hahaha, sehingga program ini kalau dia tidak memenuhi kondisi tidak ketemu dengan break, dia bisa berjalan selamanya tanpa batas seperti itu. Nah, makanya di sini nanti saya harus pasang break di beberapa tempat supaya dia tuh kalau dia sudah selesai maka dia keluar dari loop ini. Tapi selama dia tidak memenuhinya, dia akan selalu berjalan terus sampai selamanya. Karena
kondisinya adalah variabel ahh, tapi tidak ada variabel ahh di sini. Seperti itu. Ya, berikutnya while, do, terus echo turn, dia akan membaca turn yang tadi, yaitu putaran keberapa kali ini. Terus dia akan membacakan nama player dengan HP-nya saat ini dibagi HP-nya yang maksimum. Jadi kayak untuk ngelihat dia tuh HP-nya tuh tinggal berapa, seperti itu. Sama dengan enemy juga, HP-nya saat ini per HP-nya maksimum. Terus di fase battle ini dia tuh ada dua bagian lagi, yaitu gilirannya pemain dan juga gilirannya musuh. Untuk pemain itu dia punya 4 pilihan aksi, yaitu attack, charge, block, dan escape. Nah, karena dia tuh punya 4 kondisi, 4 kondisi, maka saya pakai case di sini. Misalnya, case-nya kalau dia 1, yaitu attack, maka dia akan bilang pemain menyerang musuh gitu dari sini. Lalu dia akan muncul satu variabel baru namanya damage 1. Damage 1 ini itu besarnya adalah kekuatan serangan dari pemain dikurangi dengan kekuatan pertahanan musuh. Nah, sehingga dia dapat berapa damage-nya di sini, dia akan bilang musuh mendapatkan damage sekian besar. Lalu HP-nya musuh akan berkurang segitu. Jadi HP-nya musuh saat ini, dia itu akan besarnya adalah HP musuh saat ini dikurangi dengan damage yang tadi dia sudah dapatkan. Seperti itu. Lalu akan muncul player attack sama dengan player attack inisial atau player attack yang awal tadi. Ini apa? Ini nanti pengaruhnya dengan case yang kedua. Jadi kita lewati dulu. Terus ada kondisinya. Karena kan ini dia looping antara player, musuh, player, musuh, player, musuh. Nah, kalau ternyata waktu dia tuh diserang, HP-nya musuh itu menjadi lebih kecil atau sama dengan 0, maka pertarungan harusnya sudah selesai. Karena dia tidak bisa lagi, musuh tidak bisa lagi serang. Harusnya. Karena dia sudah 0 dan pemain sudah menang. Seperti itu. Jadi dia akan muncul enemy, musuh sudah kalah gitu. Jadi dia menang. Dan akan muncul status sama dengan 1. 1-1 ini apa? 1-1 itu kalau dia menang. Kalau dia kalah, saya buat statusnya 2. Pengaruhnya nanti ke bawah ketiga. Ke fase ketiga, fase hasil. Nah, dan kalau dia sudah 0, maka dia akan keluar dari looping ini. Jadi dia break. Dia akan langsung loncat ke bagian hasil akhir. Seperti itu. Lalu berikutnya, kalau kita pilih bagian kedua, pilihan kedua yaitu charge. Yang satu kan attack, charge, block, escape. Nah, kedua itu kalau dia nge-charge. Charge itu apa? Charge itu tujuannya itu untuk menaikkan attack-nya pemain. Jadi dia misalnya attack-nya itu 1000, dia kalau dia nge-charge maka attack-nya itu dia putaran hari kali ini dia tidak attack, tapi di putaran berikutnya attack-nya sudah jadi 2000. Seperti itu. Nah, charge ini dia tuh hanya berlaku satu kali serangan. Nah, disinilah makanya saya menggunakan pengaruhnya di line 59 ini. Sehingga jadi dia tuh nge-charge attack itu dia tidak permanen. Attack-nya tidak selamanya menjadi kali 2. Tapi dia attack-nya kali 2, setelah dia serang, maka attack-nya kembali lagi jadi attack yang awal. Nah, inilah yang dia pengaruhnya di sini. Attack player yang saat ini dia akan kembali ke attack player saat awal. Jadi ya kalau misalnya dia itu serang tanpa ngecas, maka ini line 59 ini tidak ada pengaruh. Tapi kalau dia ngecas, maka ini yang akan berpengaruh untuk membuat kembali dia attack-nya itu menjadi kembali ke awal. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu kalau kita pilih block. Block itu mirip seperti charge, attack, tapi kali ini dia defense. Sehingga dia menaikkan defense-nya. Dan di sini yang dinaikkan itu sampai 3 kali. Sehingga misalnya defense-nya itu 200,
karena dia block jadi defense-nya tuh jadi 600 seperti itu. Sama kayak di CAS, defense ini dia cuma pengaruhnya tuh 1 kali serangan musuh. Jadi dia defense-nya dikali 3, terus begitu musuh serang dia, maka defense-nya kembali lagi jadi normal. Seperti itu. Makanya saya dapat dia di sini. Defense-nya sekarang jadi dikali 3. Sementara yang terakhir, pilihan terakhir, kalau dia tuh escape, dia lari. Kalau dia lari berarti kan pertarungan selesai kan, dengan statusnya tuh 2, statusnya berarti dia kalah, seperti itu. Dan dia break, keluar dari looping. Oke, itu adalah pemain yang gilirannya pemain, maka kita tutup dengan ESAT. Berikutnya gilirannya musuh. Yang tadi saya bilang musuh itu di sini dia cuma bisa menyerang, sehingga dia hanya attack gitu. Di sini saya muncul satu variabel baru yaitu damage 2. Damage 2 ini adalah kebalikan dari damage 1. Jadi kekuatan attack-nya musuh dikurangin kekuatan defense-nya player. Kalau musuh itu jumlah damage-nya itu lebih kecil dari 0, maka dia hanya terhitung damage-nya itu adalah 0. Ini maksudnya apa? Ini pengaruhnya di defense ini. Karena kalau misalnya attack musuh itu 1000, defense-nya player itu 500, maka dia masih bisa kena damage 1000 kurang 500. Tapi kalau dia block, maka defense-nya sekarang jadi 1500. Artinya nanti kalau dia serang, damage-nya tuh minus, berarti HP-nya player nanti justru naik, bukan kurang. Nah, itu yang saya coba hindari, sehingga kalau misalnya damage 2-nya ini dia tuh minus, atau kalau attack dari enemy atau musuh ini lebih rendah daripada defense-nya pemain, maka dia damage-nya 0. Seperti itu. Nah, sama kayak tadi, HP-nya pemain itu dikurangi dengan damage-nya dia. Lalu, setelah musuh itu serang, maka defense-nya pemain itu kembali ke defense normal. Ini pengaruhnya sama kayak tadi. Kalau dia tuh ngeblok. Sehingga kalau dia misalnya dia sudah block, karena dia sudah diserang, maka defense-nya kembali normal. Jadi kalau misalnya dia tidak block, maka line 102 ini dia tidak terlalu pengaruh dimanapun. Oke, terus berikutnya juga ini kembali lagi if kalau HP-nya player itu sudah lebih kecil dari 0, atau kalau player itu sudah kehabisan HP. Nah, di sini juga sama kayak tadi, dia tuh hapus, berarti pertarungannya sudah selesai, maka statusnya tuh 2, kamu kalah, statusnya 2, dan kita keluar dari iterasi ini, dari fase kedua ini. Terus berikutnya, turn itu adalah turn ditambah 1, ya ini maksudnya untuk membaca putarannya tuh sudah naik, awalnya putaran 1, terus putaran 2, putaran 3, dan seterusnya. Oke, jadi begitu untuk fase kedua atau babak bagian kedua. Yang berikutnya bagian ketiga itu adalah hasil. Hasilnya itu ini saya buat dia itu untuk melihat rankingnya lah ya, atau grade-nya. Jadi kalau misalnya statusnya 1, atau status 1 itu artinya dia menang. Nah, kalau pemain itu menang, tapi dia itu melihat dari berapa banyak putaran yang diambil. Kalau dia menang dengan putarannya itu antara 1 sampai 3 atau kurang dari 3, maka dia dapat grade itu S. Ya, karena artinya dia menyelesaikan pertarungan dengan cepat, berarti kan dia jago ya. Jadi dia S. Kalau dia tuh antara 3 ke 6, maka dia A. 6, 9 B, 9, 12 C, dan seterusnya sampai kalau dia tuh lebih dari 15 putaran, artinya pemain ini untuk menyelesaikan pertarungan terlalu lama, terlalu banyak makan waktu, sehingga dia berarti kurang bagus mainnya kan, sehingga grade-nya E. Nah, kalau dia itu statusnya itu kalah, statusnya itu 2, dia kalah, berarti tidak peduli dia berapa banyak putarannya, dia grade-nya adalah F. Seperti itu.
Dan ini untuk total putarannya dia akan membaca putaran, dan grade-nya dia akan membaca grade dari sini. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kita coba jalankan, maka dia akan jadi seperti ini. Misalnya kita buat namanya tuh gini, Assassin. Assassin itu dia terkenal HP-nya itu tidak terlalu tinggi. Terus attack-nya misalnya kita buat dia 1500, defense-nya misalnya kita buat dia 1000. Sementara lawan berserker misalnya. Berserker itu dia cenderung punya attack itu dia misal HP-nya banyak juga, attack-nya juga dia tuh bagus, tapi dia defense-nya biasa jelek gitu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini dia dilihat masuk battle putaran pertama. HP-nya Assassin tuh masih penuh 3000 dari 3000 dan Berserker juga 5000 dari 5000. Pilih kita mau attack, charge atau block. Sekarang kita coba dulu yang paling dari nomor 3 dari block supaya ngelihat pengaruhnya ya. Nah, defense-nya ini 1000. Attack-nya Berserker ini 2000. Kalau kita block, maka defense-nya Assassin ini menjadi 3000, maaf. Karena dia dikali 3 kan. Sehingga kalau kita pilih 3, dia akan bilang defense-nya tuh sekarang sudah di triple dikali 3. Terus attack-nya tuh sekarang Assassin tidak dapat damage. Kenapa? Karena sekarang defense-nya Assassin itu jadinya 3000, sementara attack-nya Berserker cuma 2000. Jadi 2000 kurang 3000 minus, sehingga Assassin tidak dapat damage apa-apa. Gitu. Nah, jadinya sekarang putarannya itu masih penuh lagi. Dua-duanya masih punya HP yang penuh. Sekarang kita coba ngecas 2, nomor 2, cas. Nah, sekarang Assassin itu dia ngecas. Attack-nya dikali 2. Attack-nya Assassin tadi itu awalnya adalah 1500, berarti sekarang attack-nya Assassin itu sudah jadi 3000. Sementara Berserker dia tuh sudah serang Assassin. Karena defense-nya Assassin cuma 1000, Berserker attack-nya 2000, maka dia kena 1000 damage. Maka ini bisa dilihat sekarang HP-nya Assassin tinggal 2000 gitu. Nah, coba kalau kita sekali lagi ngecas, kita ngecas lagi attack-nya sekali lagi. Nah, sekarang ini sudah bayangan, jadinya tadi pertama 1500, terus dikali 2 jadi 3000. Sekarang kita putaran yang ketiga tadi kita kali 2 lagi, sekarang jadinya 6000. Nah, berarti attack-nya Assassin sekarang ini 6000, sementara Berserker defense-nya masih 0, dia tidak ada defense. Nah, ini kalau misalnya kita masih ngecas, maka putaran ini kita kalah, karena setiap putaran Assassin itu dapat 1000 damage, dan HP-nya Assassin juga sekarang tinggal 1000. Maka sekarang kita attack. Nah, seperti ini. Kita attack kan, ini kan Berserker defense-nya 0. Jadinya attack-nya itu karena dia sudah ngecas 2 kali, Assassin attack-nya itu sekarang sudah 6000. Dikurangi defense-nya Berserker yang 0, maka dia juga tetap 6000. Seperti itu. Nah, jadi ini bisa dilihat statusnya tuh menang, total putarannya tuh 4. Kalau 4 itu berarti grade-nya A, bukan S, karena dia masih ini. Lalu kalau misalnya kita buat lagi, misalnya kita tes escape-nya dia. Misalnya kita punya yang lemah ya, misalnya 1000, terus attack-nya tuh misalnya dia baru 600 dan defense-nya tuh cuma 450. Sementara lawannya tuh misalnya kuat sekali lah gitu ya, 12.000, attack-nya tuh misalnya 8.700, defense-nya tuh misalnya 4.800. Nah, ini kan kalau mau dilihat bagaimanapun juga Jester pasti kalah ya, karena terlalu besar perbedaannya. Sehingga kita langsung escape saja. Kalau kita 4, maka dia bilang Jester is running away, statusnya tuh kalah, dan dia meskipun putarannya cuma 1 tapi grade-nya F karena dia kalah. Bagaimana kalau misalnya kita buat dia tuh kalah?
apa apa namanya, kalau kita mau tes kalau ketika kita kalah tapi bukan karena escape. Misalnya siapa ya, misal sembarang saja, misalnya HP-nya itu misalnya 2000, attack-nya tuh misalnya 1200, defense-nya tuh misalnya 400, sama lawan misalnya sama kayak tadi ya, Lord attack-nya tuh 8000, maaf, attack-nya itu biar dia 2 putaran lebih ya, misalnya attack-nya itu 2500, oh udah kalah ya berarti 1800 ya misalnya, defense-nya misalnya 1000. Nah, misalnya di sini kita mau lihat dia defense-nya ini kan cuma 400 ya. Berarti kalau misalnya kita block, maka archer ini masih dapat kena serangan. Kenapa? Karena attack-nya si Lord ini sampai 1800. Kalau defense-nya dikali 3 kan baru 1200. Ternyata masih lebih besar. Jadinya si archer masih kena serangan 600. Dan sekarang HP-nya tinggal 1400. Kalau kita ngecas, nah, kalau kita attack si Lord dengan attack-nya kita yang saat ini, attack-nya, nah kita jadinya kalah. Karena Lord itu defense-nya 1000, attack-nya Archer 1200. Jadi dia cuma damage-nya cuma 1200. Jadi dia cuma dapat 200 damage. Sehingga waktu si Lord-nya attack Archer, dia sudah mati karena damage-nya sudah terlalu besar. Gitu. Jadi ini statusnya kalah. Total turn-nya 2 dan grade-nya F. Ya seperti itu. Baik, kira-kira seperti itu penjelasan dari program yang saya buat untuk ujian akhir sistem operasi. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.